Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, tidak lupa senantiasa kita mengucapkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita telah memasuki hari yang ke-6 berpuasa. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Kemudian sekali lagi kami mengingatkan apabila masih ada yang sudah wajib berpuasa tetapi sampai hari ini belum bisa berpuasa, segera istighfar dan bertaubat kepada Allah dan memohon berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan mulai besok kita bisa menjalankan puasa hingga akhir. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa tentu bukan tanpa sebab. Artinya akan selalu ada manfaat atau hikmah ya, atau ada keutamaan yang besar yang dilaksanakan ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Pada kesempatan ini saya sampaikan ada 11 keutamaan puasa Ramadan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, puasa Ramadan menghapus dosa-dosa. Artinya barang siapa man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini bisa dijelaskan oleh Rasulullah di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hikmah yang kedua, orang yang berpuasa itu akan mendapatkan pahala puasa tidak terbatas. Kullu amalin ibni Adam lahu illa shaiman wa innahu li wa ana ajzihi bih. Jadi setiap amalan anak Adam untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Sungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Begitu janji Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan orang yang berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala juga disediakan yang ketiga, mendapatkan pintu ar-rayyan, yaitu pintu spesialis untuk orang-orang yang berpuasa. Jadi nanti di akhirat Allah akan membukakan pintu atau pintu ar-rayyan ini akan terbuka dan menyeru kepada orang-orang yang berpuasa. Dan setelah semua orang-orang yang berpuasa nanti masuk ke dalamnya, maka pintu ini akan tertutup dan tidak terbuka sama sekali. Maka beruntunglah kalau di bulan Ramadan ini kita menjadi orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita diseru, dipanggil dari pintu ar-rayyan itu untuk masuk ke dalamnya. Dan keutamaan yang keempat, orang yang berpuasa adalah doa orang yang berpuasa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 golongan orang yang doanya tidak tertolak. Yaitu yang pertama adalah doa orang yang berpuasa, yang kedua doa orang tua untuk anaknya, dan yang ketiga doa para musafir. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi inilah luar biasanya puasa Ramadan, karena kita menjadi salah satu orang yang doanya tidak tertolak. Maka berdoalah yang baik, doakan yang terbaik untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk siapapun orang-orang yang kita cintai, didoakan dengan doa yang terbaik. Dan yang kelima, bau mulut orang yang puasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma misek atau aroma kasturi. Ya, ini nilainya di sisi Allah karena dia menahan haus dan dahaga dan juga menghindarkan dari berbagai macam perbuatan yang sia-sia selama bulan puasa.
Dan yang keenam, puasa itu bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Asyam dan atau asyam wal Quran itu bisa menjadi syafaat bagi hamba pada hari kiamat. Maka beruntunglah kita ya di bulan Ramadan ini berpuasa dan juga ditambah membaca Quran, maka akan bernilai ganda syafaat yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketujuh, keutamaan orang yang berpuasa itu adalah menjadi perisai dari neraka. Puasa adalah perisai atau asyamu junnah ya. Maka apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, janganlah ia berkata yang kotor atau berteriak-teriak atau berkata yang buruk, berkata yang jelek. Ya. Jadi puasa akan menjadi junnah, menjadi perisai selama pelakunya itu menghindarkan diri dari perkataan yang kotor dan perkataan yang menghina atau mencaci maki. Dan yang kedelapan, puasa tentu meningkatkan kesabaran dan ketakwaan kepada Allah SWT. Kalau di ayat Al-Quran jelas ya la'alakum tattaqun, orang yang berpuasa akan mendapatkan ganjaran di akhirnya nanti berupa hamba yang mutakin, orang-orang yang bertakwa. Dan yang kesembilan, puasa bisa menjauhkan diri dari godaan setan. Ketika Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Inilah keutamaan yang ke-9 ya. Jadi dibelenggu artinya ya ketika menjadi melaksanakan puasa dengan baik dan benar. Sedangkan yang ke-10, dengan puasa ini bisa mempererat hubungan sosial dan kepedulian. Dengan puasa kita bisa merasakan bagaimana kondisi seseorang yang mengurangi yang kekurangan makanan, minuman, yang tidak tahu berapa lama mereka. Kalau kita sudah pasti biasanya, meskipun kita menahan puasa dari subuh sampai maghrib, ketika maghrib sudah tersedia makanan, insya Allah ya sudah lengkap. Sementara orang-orang yang di sana, entah jauh di sana, mungkin ada yang kekurangan kelaparan sampai berhari-hari mungkin. Ini sebagai bukti urgensi untuk kepedulian kita, membangun kepedulian kita untuk bisa berbagi terhadap sesama ya, agar kita peduli ya, bahwa sungguh tidak menyenangkan ketika dalam kondisi kekurangan dan tidak mempunyai apa-apa, sehingga ada empati dan simpati antara yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan keutamaan yang ke-11 yaitu orang yang berpuasa berkesempatan untuk mendapatkan berkah malam Lailatul Qadar, yaitu yang malamnya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yang lebih baik nilainya daripada 1000 bulan. Itulah keutamaan-keutamaan yang dijanjikan Allah kepada kita semuanya, kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini bisa menyelesaikan puasa dengan baik, dan tentu kita berdoa kepada Allah agar puasa kita adalah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sekian. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.